akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan bahasan kita ya tentang khilaf yang terjadi antara Al-Imam Al-Bukhari dengan gurunya Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli rahimahumullah. Dua-duanya ulama Ahlus Sunnah. Namun ya bagaimanapun tidak ada yang maksum. Terkadang meskipun ulama timbul dalam diri mereka ada kekurangan. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari mengeluhkan hal tersebut. Beliau berkata, waqad qasadani hadzal rajul hasadan lima atani Allahu la ghair. Orang ini memaksudkan saya. Kenapa dia hasad kepadaku? Karena karunia yang Allah berikan kepadaku, bukan karena masalah lain, tapi karena hanya sekedar hasad. Akhirnya apa? Artinya Imam Bukhari ingin menjelaskan, saya dengan dia tidak ada masalah. Bukan masalah fikih, bukan masalah akidah. Ini hanya wasilah saja. Munculkan permasalahan, tapi sebenarnya masalah saya dengan dia hanyalah masalah apa? Masalah hasad. Itu dirasakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Al-Bukhari ya ditanya, ada yang datang ke beliau kemudian cross check apa benar beliau mengatakan melafalkan Al-Quran adalah makhluk. Maka beliau berkata, anni qultu ya Abu Amr ihfaz anni man za'ama min ahli Naisabur wa samma ghairaha minal buldan biladan katsirah. Dia mengatakan, wahai si fulan, siapa di antara penduduk kota Naisabur dan juga penduduk kota-kota yang lainnya, dia sebutkan beberapa namanya, nama-nama kota-kota, mengatakan anni qultu lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa kadzdzab. Yang menuduh aku berkata melafalkan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah berdusta. Fa inni lam aqulhu, sungguhnya aku tidak mengatakan demikian. Illa anni qultu af'alul ibad makhluqatun, aku hanya mengatakan perbuatan hamba adalah makhluk. Oleh karena Imam Al-Bukhari punya buku sudah dicetak 2 jilid, judulnya Khalqu Af'alil Ibad, tentang penjelasan bahwasanya perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak mendalam tentang masalah akidah bingung kenapa masalah begini saja dipeributkan. Dia atau tidak? Terkadang terbetik dalam benak kita, kenapa masalah begini dipeributkan? Ternyata ini masalah penting. Kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, itu bahaya. Dan inilah yang menjerumuskan sebagian, dan sering saya ulang-ulang dalam pengajian-pengajian saya. Ini yang menyebabkan terjerumusnya sebagian dai-dai pluralisme sehingga menafsirkan Al-Quran seenaknya mereka. Mereka mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah. Kenapa Allah tidak berbahasa? Allah bukan makhluk, tidak berbicara dengan bahasa apapun, tanpa suara, ya, tanpa huruf. Terus kalau begitu Al-Quran itu ada hurufnya, ada bahasa Arabnya. Oh, itu bukan firman Allah, tapi itu terjemahan Muhammad mentransfer ide pokok Allah Subhanahu wa taala, atau perkataan yang semisal ini. Dan ini termaktub dalam buku-buku mereka, dan ini diambil dari akidahnya orang-orang Jahmiyah dan juga akidahnya orang Asy'ariyah, bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, sehingga akhirnya apa? Al-Quran yang terjadi ini bukan firman Allah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Surat Al-Fatihah itu bukan firman Allah, tapi itu terjemahan Muhammad terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh liberal mengatakan, kalau ini bukan firman Allah, maka jangan kita terikat dengan tekstual Al-Quran. Karena Muhammad tatkala menerjemahkan Al-Quran, ya, atau menerjemahkan firman Allah dalam bentuk Al-Quran, banyak sifat-sifat manusiawi yang berpengaruh kepada Muhammad. Contohnya dia adalah seorang manusia, contohnya dia adalah seorang Arab, contohnya dia tinggal di zaman dahulu, zaman yang agak primitif, ya, terikat dengan budaya yang ada tatkala zaman tersebut. Maka jangan kita tafsirkan Al-Quran dengan tekstual, sehingga mereka punya namanya tafsir hermeneutika, tafsir kontekstual. Itu diantaranya dibangun dengan berpendapat bahwasanya Al-Quran ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Bukhari keras dalam masalah ini, bahwasanya Al-Quran itu firman Allah. Lafal kita bukan apa? Bukan lafal kita makhluk, tetapi Al-Qur'annya adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tatkala Imam Al-Bukhari khawatir mereka akan berbuat buruk kepada Imam Al-Bukhari, maka beliau pun pulang ke Bukhara, meninggalkan kota Naisabur, dihajar, diboikot oleh seluruh penduduknya. Tidak ada yang tadinya bayangkan betapa berat ujian Imam Bukhari datang, orang sampai masih jauh, masih puluhan kilo, orang-orang sudah menunggu kedatangannya. Begitu dia datang, orang-orang sampai semua masjid full, sampai rumah-rumah di atap-atap orang hadir pengajian dia. Tiba-tiba majelis kosong, tidak ada seorang pun yang datang ke pengajiannya, ya. Sampai akhirnya kemudian beliau balik ke kota beliau, Bukhara. Kemudian waktu di Bukhara pun timbul masalah. Beliau dipanggil, beliau mengadakan pengajian untuk masyarakat umum.
Tiba-tiba amir atau raja di tempat tersebut manggil beliau untuk mengajar anak-anak sang raja atau sang gubernur. Maka Imam Al-Bukhari menolak, dia tidak mau, karena dia mengatakan saya tidak akan mengkhususkan ilmu buat sebagian orang sementara yang lain saya tinggalkan, karena murid-murid beliau banyak ya. Akhirnya beliau tidak memenuhi panggilan raja tersebut. Akhirnya raja tersebut kemudian marah kepada Imam Al-Bukhari sehingga kemudian menyusahkan Imam Al-Bukhari, sampai akhirnya Imam Al-Bukhari berdoa. Di antara doanya, Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilaika. Ya Allah, dunia ini terasa sempit bagiku, ya Allah cabutlah nyawaku. Tidak sampai sebulan kemudian Imam Bukhari meninggal dunia. Beliau minta agar dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah riwayat ya, Imam Al-Bukhari tatkala akan meninggal beliau berpesan. Beliau berkata, "Kaffinuni fi thalathati athwab, laisa fiha qamis wala imamah." Tolong kafankan aku dalam 3 lembaran kain kafan, tanpa pakai gamis, tanpa pakai jubah, dan juga tanpa pakai imamah. Kata sang perawi, "Fafa'alna." Kami pun melakukan hal tersebut sesuai dengan wasiat Imam Al-Bukhari. "Falamma adrajnahu fi akfanihi wa shallaina alaihi wa wada'nahu fi hufratihi faha min turabi qabrihi raihatun thayyibatun kal misk wa damat ayyaman." Waktu kami mengkafankan Imam Al-Bukhari, kemudian kami pun menyolatkan Imam Al-Bukhari, kemudian kami masukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba keluar bau yang sangat harum seperti bau minyak wangi misik, dan itu berlanjut sampai berhari-hari. Wa ja'ala an-nasu yakhtalifuna ila al-qabr ayyaman ya'khuduna min turabihi. Orang-orang pun datang ke kuburan Imam Al-Bukhari mengambil pasir dari kuburan Imam Al-Bukhari. Ila an ja'alna alaihi khashaban musyabbakan. Maka segera murid-murid Imam Bukhari membuat kuburannya ditutup dengan apa? Dengan kayu yang dibuat semacam pagar sehingga tidak bisa diambil lagi apa? Pasirnya. Jadi keluar bau harum dari kuburan Imam Al-Bukhari. Kemudian banyak orang yang melihat dalam mimpi mereka tentang keistimewaan Imam Al-Bukhari. Di antaranya ya, Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi." Aku melihat dalam mimpi Nabi bersama beberapa jamaah dari sahabatnya. Wa huwa waqifun fi mawdhi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di suatu tempat. Fa sallamtu alaihi faradda alaihi salam. Saya pun beri salam kepadanya dan Nabi menjawab salamku. Faqultu, "Ma wuqufuka hahuna ya Rasulullah?" Kenapa engkau berdiri di sini wahai Rasulullah? Qala, "Antadhiru Muhammad bin Ismail." Saya sedang menunggu Al-Bukhari. Saya sedang menunggu siapa? Al-Bukhari. Waktu saya lihat mimpi tersebut, tidak lama beberapa hari kemudian sampai kepadaku kabar tentang kematian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan banyak mimpi disebutkan bagaimana sebagian perawi melihat Imam Al-Bukhari dalam mimpi. Setiap Nabi berjalan, maka Imam Al-Bukhari meletakkan kaki di bekas langkah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah tentang Imam Al-Bukhari secara ringkas.